Jaringan wireless merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel. Dalam hal ini merupakan hubungan telekomunikasi suara maupun data dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Jadi wireless adalah teknologi elektronika yang beroperasi tanpa kabel. Teknologi wireless juga digunakan sebagai komunikasi dan pengontrolan berbagai jenis aktivitas dan metode yang dilakukan para hacker wireless ataupun para pemula dalam melakukan hard driving. Hard driving adalah kegiatan atau aktivitas untuk mendapatkan informasi tentang suatu jaringan Wi-Fi dan mendapatkan akses terhadap jaringan wireless tersebut. Pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan koneksi internet, tetapi banyak juga yang melakukan untuk maksud-maksud tertentu, mulai dari rasa keingintahuan, coba-coba, research, tugas praktikum, kejahatan, dan lain-lain. Kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi. Contoh penyebab kelemahan pada konfigurasi, karena saat ini untuk membangun sebuah jaringan wireless cukup mudah. Banyak vendor yang menyediakan fasilitas untuk memudahkan pengguna atau admin jaringan, sehingga sering ditemukan wireless yang masih menggunakan konfigurasi wireless default bawaan vendor. Wired Equivalent Privacy yang menjadi standar keamanan wireless sebelumnya, saat ini dapat dengan mudah dipecahkan dengan berbagai tools yang tersedia gratis di internet. WiFi APSK dan LIEP yang dianggap menjadi solusi menggantikan Wired Equivalent Privacy saat ini juga sudah dapat dipecahkan dengan metode dictionary attack secara offline. Beberapa teknik keamanan yang digunakan pada wireless LAN. Pertama, menyembunyikan SSID. Banyak administrator menyembunyikan Service Set ID atau SSID pada jaringan wireless mereka dengan maksud agar hanya yang mengetahui SSID yang dapat terhubung ke jaringan mereka. Hal ini tidaklah benar, karena SSID sebenarnya tidak dapat disembunyikan secara sempurna. Pada saat-saat tertentu atau khususnya saat klien akan terhubung atau ketika akan memutuskan dari sebuah jaringan wireless, maka klien akan tetap mengirimkan SSID dalam bentuk plain text. Yang kedua, keamanan wireless hanya dengan kunci WEP. WEP merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. WEP memiliki berbagai kelemahan, antara lain: pertama, masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. Yang kedua, WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Yang ketiga, masalah initialization factor atau IV WEP. Yang terakhir, masalah integritas pesan cyclic redundancy check atau CRC 32. Kesimpulannya, banyaknya wireless LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan memudahkan para hacker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Konfigurasi default dari tiap vendor perangkat wireless sebaiknya dirubah settingnya sehingga keamanan akses terhadap Wi-Fi tersebut lebih baik. Keamanan jaringan wireless dapat ditingkatkan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu teknik, tetapi dapat menggunakan kombinasi beberapa teknik-teknik tersebut sehingga keamanan lebih terjamin. Tata letak wireless dan pengaturan power daya transmit adalah sebuah access point juga dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wireless. Pastikan area yang dijangkau hanya area yang memang digunakan oleh user. Untuk solusi keamanan wireless dapat menggunakan protokol yang sudah disediakan, yaitu WPA2 radius atau sering disebut RSN 802.11i. Demikianlah pembahasan tentang wireless security. Sekian dan terima kasih.